Kalau misalnya kita pure nggak inget atas, hanya jalan tataran bawah, stres saya bilang tadi. Banyak kecewanya, gitu. Ketika nggak bisa melakukan A, nggak bisa melakukan B, mentok sono, mentok sini, kata kita, udahlah. Tapi kalau kita campurin ke atas, kata kita, oh iya, takdir emang udah begini, Allah udah ngasihnya. Udah syukurin aja lah. Kata Allah harus bersyukur. Kalau emang salah berarti kudu taubat. Buru-buru taubat berarti. Gitu. Hayya 'alas shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ba'duhum min 'aibid dunya annaha la tu'ti ahadan ma yastahiq walakinnaha imma an tazida wa imma an tanqusa. Ya, di atasnya Sofyan. Berkata sebagian dari ahli hikmah bahwa di antara kekurangan dunia, ya, kejelekan dunia, ya, aib itu apa? Ya, aib sesuatu yang kurang, ya, nggak pantas, nggak layak untuk diperlihatkan, ya, nggak layak untuk dipertontonkan. Ada nggak ada? Min aibid dunya annaha la tu'ti ahadan ma yastahiqu, bahwa dunia itu tidak memberikan kepada seorang pun apa yang dia berhak kepadanya, ya. Jadi dunia itu tidak bisa memberikan, ya, hak, ya. Ketika orang berada di dunia, ya, maka dunia itu tidak bisa memberikan orang haknya apa, itu karena yang memberikan hak itu siapa? Itu, ya. Lakinnaha imma an tazida wa imma an tanqusa. Akan tetapi di dunia itu, ya, ada kalanya bertambah, ada kalanya malah berkurang. Gitu. Jadi di dunia itu nggak pernah pas, ya. Ada kalanya nambah, ada kalanya kurang. Gitu. Nggak pernah pas banget gitu, nggak ada, ya. Selalu aja berlebih atau kurang. Jadi orang ketika hidup di dunia itu, ya itulah, apalagi kalau bukan karena Allah, gitu. Karena dunia aja, ya. Ketika dia mencari dunia, maka yang dia dapat, ya, bisa jadi enggak sesuai dengan harapan atau bahkan dapatnya kelebihan, gitu, ya. Nah, itu diantara kekurangan dunia. Ketika nanti di akhirat, udah enggak begitu lagi, pas terus, bahkan, ya, nyaman terus, nggak beres-beres nyamannya, gitu, nggak selesai-selesai. Jadi di akhirat itu udah nggak kayak di dunia dua, ya. Di dunia itu selalu berpasang-pasangan, entar enak, entar nggak enak, selalu begitu, ya. Nah, kalau di akhirat enggak, kalau udah nggak enak, udah terus kagak enak, gitu. Kalau udah enak, terus enak, gitu. Makanya di dunia itu begitu. Nah, makanya di antara kekurangan dunia itu adalah, ya begitu tadi, ada kalanya berlebih, ada kalanya berkurang. Nggak pernah memberikan sesuai dengan haknya, ya. Nggak pernah memberikan sesuai dengan haknya. Nah, makanya apalagi itu mah, ya, apalagi kalau begitu mah, gitu, ya. Kita berpikir itu bukan hak kita, gitu, ya. Kalau nauzubillah min dzalik misalnya nerima yang bukan haknya, gitu,
ya kan, dalam tanda kutip mencuri, nyolong gitu. Ya memang itu rezekinya, boleh nyolong, dapatnya. Lah ya bukan haknya lah, bukan haknya bagaimana? Gitu. Melalui cara yang salah kan, melalui dosa, gitu, melalui mencuri, melalui menipu kan. Lalu bagaimana? Emang itu rezekinya? Hah? Lah kan berarti kan ya berlebih berkurang itu kan berarti kan ya tadi dalam syariat kan nggak boleh itu. Gitu. Ya tapi memang bukan terpaksa, memang itu rezekinya. Gitu. Dan memang ya nauzubillah min dzalik ya. Ya kan artinya di dunia itu kan nggak apa, makanya Imam Ghazali bilang selalu dua. Takut itu ada kalanya takut di dunia, ada kalanya takut di akhirat. Itu. Ya, kalau takutnya di dunia, maka di akhirat nggak akan ada takut. Gitu. Kalau takutnya di akhirat, maka di dunia nggak punya takut. Silakan mau pilih mana? Hah? Gitu. Ya. Ya jadi artinya tadi ketika orang nauzubillah min dzalik dalam tanda kutip mencuri, memang itu hak dia, artinya bukan hak dia, itu memang rezeki dia, tapi bukan merupakan haknya. Gitu. Dan itu nanti akan membawa dia ya ke mana? Ya ke nerakanya Allah kan. Gitu. Ya. Jadi seperti yang kita bilang kemarin, artinya Allah menciptakan sebab dan akibat itu ya. Kita jalani itu dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan ke kita. Gitu. Sebenarnya itu bisa ditolak ya sama dia. Ya dalam hal apa? Dalam hal keduniawian seharusnya bisa gitu. Dalam hal sebab dan akibat seharusnya bisa. Iyalah, seharusnya seolah-olah gitu, seolah-olah. Tapi kalau ceritanya adalah cerita Allah dan ceritanya adalah qada dan qadar, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Justru yang tadi yang seolah-olah itu, gitu. Seolah-olah pilihan kita, gitu. Padahal tapi kalau sudah dari atas itu nggak ada, semua Allah, gitu. Ketika di bawah tatarannya gitu, ini seolah-olah kerja, seolah-olah, gitu. Ya, seolah-olah kita bisa nolak, seolah-olah Anda harusnya ke sini lah, jangan ke sini, gitu. Itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Enggak, makanya saya bilang tadi, kalau ceritanya adalah hakikat, iya makanya saya bilang tadi nih harus jelas posisinya. Kalau ceritanya adalah dalam tataran atas itu adalah qada dan qadar. Tataran atas itu adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu semua adalah Allah. Oke? Tapi dalam tataran bawah, dalam pelaksanaan takdir, dalam pelaksanaannya orang seolah-olah bisa memilih karena ada sebab dan akibat itu. Ya, tadi itu ketika ada duit, ya ini bukan hak dia. Seharusnya hati dia kan, wah nggak boleh, bukan hak gua. Gitu. Tapi akhirnya oleh dia, udahlah ambil aja, nggak ada yang lihat ini, nggak ada yang tahu. Gitu. Nah itu kan di sebab akibat itu tadi, itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan seolah-olah lagi-lagi itu yang akan dipertanggungjawabkan itu. Jadi ketika nanti di akhirat di neraka misalnya orang yang tadi tuh ente kenapa mencuri, nggak ada jawaban dalam benak dia nggak akan mampu menjawab, kan Allah yang nyuruh, nggak ada, nggak bisa, nggak ada dalam benak dia pikiran itu, nggak ada. Yang ada dalam benak dia adalah kenapa pada saat itu saya pilih mencuri padahal saya bisa nggak mencuri, gitu. Paham nggak? Jadi kalau ceritanya tataran bawah tadi, maka akan ada sebab dan akibat tadi, gitu. Nggak bisa, nggak boleh, nggak ada, gitu. Ya,
Tetap, cuma kita harus mampu mengimbangi itu tadi. Yang kemarin saya bilang, kita terlalu larut di dalam kekuasaan Allah sehingga akhirnya nggak berpikir ada usaha yang kita lakukan, ada pahala dan dosa, ada pertanggungjawaban, nggak boleh. Ya itu tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya kita terlalu larut di dalam tataran bawah, nggak mikirin atas juga salah. Stres. Aduh, tadi kenapa salah? Gitu. Hah? Iya, makanya kalau cerita surga dan neraka itu ceritanya tadi tataran atas tadi. Paham nggak? Tapi kalau tatarannya tataran bawah, tatarannya adalah tataran kehidupan nyata kita nih yang melaksanakan, maka kita belum tahu kita masuk surga apa enggak. Hah? Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jadi kita ceritanya jangan cerita yang ini, ceritanya yang ini. Kita belum tahu kita masukin surga apa neraka. Lah itu tadi saya bilang jangan dicampur adukan itu dua gitu. Hah? Iya, satu hal yang berbeda. Iya, artinya ketika Allah sudah kan gini, ketika tatarannya atas, maka tataran atas itu semua yang ada di alam raya ini udah beres semua dari A sampai dengan Z udah selesai. Tapi ketika turun ke bawah ke kita sini, ya, sekarang kita tahu nggak apa yang akan terjadi 5 menit ke depan? Nggak tahu. Padahal catatannya ada. Lah udah, jangan kali lah, emang iya. Ya silahkan aja, ntar tahu-tahu diajak ke Cirebon lagi tidur sama bininya. Hah? Lah, paham nggak? Kalau tatarannya adalah tataran atas, semua udah beres. Tapi kalau tatarannya bawah, sama Allah di atas pun catatannya begitu. Catatannya disesuaikan dengan kehidupan dan sebab akibat tadi. Karena kemarin itu yang akan dicoba, yang akan diuji, yang akan diberikan ujian, yang akan dicoba, akan dipertanggungjawabkan itu kita, bukan Allah. Iya, paham nggak? Kita bukan menguji Allah, bukan. Kalau menguji Allah yang kemarin ceritanya biji, gitu. Nggak nanam biji, tiba-tiba kata kita ya Allah tumbuhin pohon ya Allah, lah kagak bisa. Tapi kalau kita yang diuji oleh Allah, kita nanam pohon tuh, tanahnya disiramin apa enggak, dikasih pupuk apa enggak. Nah itu tuh Allah lagi nguji kita, gitu. Paham nggak? Nah tadi yang si Mas bilang terkait dengan apakah ini adalah ujian, iya ini selalu ujian. Ketika kita tadi menjalani itu semua bersama Allah, enggak terlalu larut di dalam aplikasi kehidupan nyatanya sehingga akhirnya lupa sama yang atas tadi, atau bahkan sebaliknya, ya sebaliknya udah nggak ngelihat atas, udah nggak ngelihat bawah pisan, atas banget udah. Nah itu mah nanti lain ceritanya, mereka orang-orang yang waliullah, ada yang wali jadzab itu. Kalau bagus kita ngeliat atasnya. Hah? Kalau bagus bapak neraka dan sekarang udah kesiksa. Iya, maksudnya kita jangan bahkan Nabi sekalipun kan, ya maaf ya, Nabi sekalipun gitu, meskipun sudah tahu catatannya dari sana begini dan begitu, tetap menjalani karena catatan di sananya dia harus menjalani itu, gitu. Hah? Sesuai, gitu. Paham nggak? Belum? Hah? Kalau catatan itu ingin teraih berarti ya. Iya, catatan di atas itu pasti terrealisir gitu. Yang jadi masalah adalah
kita nggak tahu Catatannya apa? apa di sono. Iya, seperti apa gitu. Maka kita jalani itu. Maka kemarin yang saya bilang Sayyidina Ali, orang yang sudah apa orang sudah dijamin kok masih bingung gitu. Hah? Ya. Bukan dikasih bocoran, memang kan udah dibilang semuanya dikasih bocoran sebetulnya sama Allah. Tadi itu catatannya, kita kan coba kalau misalnya kita pure nggak inget atas, hanya jalan tataran bawah, stres saya bilang tadi. Banyak kecewanya. Gitu. Ketika nggak bisa melakukan A, nggak bisa melakukan B, mentok sono, mentok sini, kata kita, udahlah. Tapi kalau kita campurin ke atas, kata kita, oh iya, takdir emang udah begini, Allah udah ngasihnya. Udah syukurin aja lah. Kata Allah harus bersyukur. Kalau emang salah berarti kudu taubat. Buru-buru taubat berarti. Gitu. Iya, gini. Yang pertama, kalau dalam jualan, ya sebetulnya jualan itu kan, fikih itu kan hitam dan putih. Oke? Iya kan? Gitu. Artinya modal itu artinya keuntungan dan modal itu terserah penjual gitu kasarnya. Nabi nggak pernah membatasi keuntungan sekian, modal sekian, harus keuntungan sekian, nggak pernah Nabi begitu. Cuman kata Nabi, orang yang menipu bukan merupakan golongan kami. Paham nggak? Jadi Nabi ngasih batasannya, laisa ghasyana man laisa minna man ghasyana, kata Nabi. Gitu. Yang nggak boleh nipu. Gitu. Kata kita, ini iPhone, padahal bukan. Gitu. Kalau misalnya ini benar-benar iPhone misalnya, orang-orang biasa jual 17, saya jual 18, ya terserah saya. Kata Nabi, silakan aja lo mau jual begitu kek. Mau jual 20 ya terserah. Paham nggak? Jadi artinya hitam putih maksudnya. Gitu. Paham? Karena jual kopi nih, ya sama-sama kapal apinya, ya tapi di sono 13, di sini 7.000, lah terserah, nggak ada masalah. Yang jadi masalah, yang sono sama yang sini dia nipu nggak, paham nggak? Kalau kata dia, wow ini bukan kapal api nih, padahal sama-sama kapal api, berarti nipu, paham nggak? Kalau sama-sama kapal apinya, gitu, di sono 12, di sini 7, ya terserah, nggak ada masalah. Yang penting kejujuran tadi. Paham nggak? Ini nggak ada masalah kan, orang nggak tahu tadi dia mau jual. Kalau saya mikirnya memang dia itu terserah dia kan, dia mau jual berapa kan. Kalau saya gitu. Yang terpenting tadi kualitasnya. Kita kan maaf ini ya, kemarin kan kita selalu dalam benak kita mana itu Pertamax, Pertalite, Pertamax turbo. Tahu-tahu kan sama Menku yang baru dibilang sama aja. Jangan solar dulu, solar memang kita penggunanya gitu. Ini Pertalite sama Pertamina sama Pertamax, kata dia sama, kata dia. Gitu. Modalnya segitu katanya. Itu yang kemarin itu, ternyata yang kita ribut itu, kita katanya ditipu gitu. Ternyata emang bukan ditipu, emang benar, sama-sama barangnya sama. Mau beli yang mana? Yang beli yang mana? Lah iyalah, itu terserah yang mau beli. Cuman kan tadi kita seolah-olah dibuat bahwa ini berbeda seharusnya kualitasnya. Ini kualitasnya sekian, ini kualitasnya sekian. Ternyata katanya yang kemarin sempat rame, sempat marak itu, yang ini kualitas yang ini seharusnya tinggi malah dikurangin gitu. Paham nggak? Ya berarti kan ngebohong kalau begitu. Nah itu maksudnya.
Jadi yang bohong yang mana sebetulnya, kan kita jadi bingung akhirnya kan. Tahu sekarang dibilang sama katanya harganya katanya. Dia bilang kualitasnya sama aja, harganya beda ya. Ya. Boleh ya. Ya silakan, yang turun tadi kejujuran itu tadi saya bilang. Gitu. Oke, yang pertama itu. Jadi kalau dalam jual beli silakan aja. Yang nggak boleh kan gini berarti. Ini saya modal ini 20 ini, padahal modal 15. Itu bohong berarti. Hah? Ini yang ini yang nggak boleh gitu. Jual berapa aja terserah. Mau jual mau 90, mau 100, modalnya berapa? Ya terserah saya, modal kan saya yang jualan. Yang jadi masalah keseringannya tukang dagang bilang, ini modal saya sekian, padahal nggak segitu. Nah, itu yang jadi masalah, paham nggak? Ya nggak usah cerita modal lah. Udah Pak, berapa itu? 30, ya udah. Ah itu mah cuma 10, nggak boleh Pak. Gitu. Lah ya udah gitu aja. Bapak 10 modalnya aja 20 gitu. Saya masa mau jual 10, saya rugi 10 lah Pak. Itu yang jadi masalah, padahal dia beli bener 10 misalnya gitu. Paham nggak? Kata Nabi, laisa minna man ghasyana, kata Nabi. Bukan kelompok kami yang menipu. Yang menipu kami bukan kelompok. Kamu mau ngambil keuntungan silakan aja, nggak ada masalah. Nabi nggak matok untungnya harus sekian, ini kekurangan sekian, nggak ada. Cuma yang jadi masalah adalah kejujuran itu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya kita merasa bersalah gitu atas apa yang sudah terjadi, ya kan? Ya mau nggak mau kan, kalau hubungannya antara sesama manusia, maka hubungannya dengan manusia. Gitu. Kalau hubungannya dengan Tuhan, maka hubungannya dengan Tuhan. Makanya nggak bisa kalau saya misalnya nyakitin hati Haji Adam, saya minta maafnya, mau ya Allah, maafin saya ya Allah, saya tadi udah nyakitin Haji Adam ya Allah. Lah kata Allah enak aja. Kalau ya itu biarin aja, ada urusan gua. Nggak bisa begitu. Kagak. Kata Allah lah, urusan lu sama Haji Adam, urusan lu yang urusin, jangan gua. Nah itu maksud saya, paham nggak maksud saya? Nah itu maksudnya, oke? Ya. Jadi kalau urusannya dengan sesama manusia, maka urusannya harus dengan manusia. Kalau nggak begitu enak dong kita. Selalu sembunyi tangan. Sekarang ngerjain Haji Tatang, dia kesel segala macam, udah tinggal ya Allah maafin ya Allah maafin. Lah dianya kemana? Makanya berarti Allah nggak adil kalau gitu kan? Makanya Allah selalu adil. Kalau hutang, nggak ada istilah hutang lunas, nggak ada. Iya tenang, kata Allah, ntar gue yang bayar, udah lu mah anu aja, ibadah aja. Lah kagak. Hah? Maka kata Allah, udah nih gue kasih ya tuh, bayar sono. Baru kita yang bayar, paham? Bukan kita udah diem kayak udah, tahu-tahu yang punya utang datang, udah dibayar sama Allah. Ora Pak. Lah ya. Ya enggak, makanya saya bilang ntar dulu nih, ini belum selesai mas, belum selesai mas. Belum. Iya enggak, harusnya duduk masalahnya begitu harusnya. Oke? Nah maka gitu, seandainya nanti seperti orang yang gibah misalnya, ya kan kemarin kita cerita gibah tuh. Kalau gibah itu kan ngomongin satu orang, tapi kan kita ngomongnya udah ke orang banyak tuh, Orang udah nyebar lagi tuh. Padahal kita udah minta maaf sama dia kan, tapi kan ini udah nggak bisa kepegang. Nah lo gimana? Lah iya, ya kan? Kan normalnya kan begitu, harus datengin semua. Sekarang kan ada media. Lah iya, lah jangan-jangan kuotanya habis. Lo mau bilang apa? Udah di WA ke bang, izin bang, tolong bang lah. Tahu dibalasnya jam 12. Sama Ustadz saya ge. Orang kuotanya habis. Paham nggak? Akhirnya makanya ulama bilang hati-hati kalau udah gibah.
Sama gibah nyebarnya kagak bisa diberhentiin soalnya. Merepet. Itu. Ya, tetap aja Allah bukan berarti ketika memberikan masalah nggak ada solusi, tetap ada solusi dong. Hah? Solusi yang pertama adalah kalau misalnya digibah paling nggak dia minta maaf, saya mohon maaf sama yang bersangkutan kan. Ini udah terlanjur nyebar, maafin saya udah. Sambil dia terus tetap minta maaf sama Allah juga. Gitu. Minta maaf sama orang yang digibahinnya kan. Gitu. Itu sama nggak dengan berita bohong? Ya sama lah. Iya. Sama lah itu hoax itu. Iya. Iyalah. Fit. Ya itu yang saya bilang bukan fitnah sebetulnya, itu namanya buhtan. Nipu. Ya, hoax. Ya bukan terang-terangan lagi, jelas-jelas itu. Dan disebarin malah. Gitu. Ya. Enggak bisa, enggak boleh. Kalau tadi kembali ke ini ya, yang tadi kan kita berperan nih, kalau kata film, kayaknya kita ada bintang film, ada peran pembantu, ya berarti kita kan ada pedagang, ada pengangguran kayak saya nih, jadilah pengangguran yang baik. Gitu. Pengangguran sukses. Pengangguran sukses. Pengangguran sukses. Pengangguran. Apanya yang nganggur sih? Pagi-pagi ke masjid ngaji, pulang ngaji, nyapu di rumah, nganggur apa yang nganggur? Masih pengangguran baik. Ya Allah. Terus nganterin bini, nge-grab, susah ngantuk-ngantuk ya. Lah, itu ya Allah, masih pengangguran. Lah itu emang kagak digaji. Lah itu nganterin bini capek-capek emang kagak digaji. Masih kurang bayarannya itu bini. Pengangguran sukses itu mah namanya. Enggak, udah kembali ke sini nih. Jadi yang tadi masalah Adi itu, maka mau tidak mau kan orangnya udah nggak ada kita sekarang, bagaimana? Nah, maka solusinya tadi ya, seandainya memang dia yakini itu 10 tadi adalah bukan hak dia, gitu ya, maka dia harus sedekahkan itu. Dia sedekahkan entah kemana, gitu. Mudah-mudahan itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dari kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan. Besok jangan dilakuin lagi, gitu. Udah mau gimana kan? Lah iya, itu kalau 10.000 ya. Iya. Kalau 10 M. Jangan 10 M. 1 juta aja berat, Pak. 1 juta aja berat. Makanya saya bilang tadi itu intinya kuncinya, gitu. Kuncinya adalah tadi jangan cerita modal, jual mah jualan aja, ini beda kualitasnya, ya beda lah. Berapa ini sekian, berapa? Udah langsung yang ini aja, kenapa sih? Nggak bisa, kualitasnya beda, gitu. Hah? Sama-sama peruntukannya. Iya, nggak ada masalah. Yang terpenting kan dia bilang ini kualitasnya beda, gitu. Adapun modalnya, kalau kualitasnya beda, kalau misalnya kualitasnya sama tapi mereknya beda, ya itu mungkin yang akhirnya jadi mainan tukang dagang misalnya, gitu. Ini mah merek ini mah, gitu. Ya mereknya beda, harganya beda. Emang harganya sama? Ya sama harganya, cuman kan mereknya beda, gitu. Mau yang di sono bang itu sama harganya geningan, dibeli aja di sono, gitu. Saya mau ngejual sekian, lah iya. Ini yang jadi masalah kan ditambah-tambahin sama dia. Wah, di sono mah malah ngejelekin yang sono, malah ngebuka modal di sini, ngebuka modal bohong juga lagi, gitu. Nah, itu yang begitu itu yang jadi masalah itu, gitu. Artinya bukan nggak boleh nyebutin modal, silakan nyebutin modal tapi kudu jujur, jangan bohong. Yang jadi masalah bohongnya,
gitu. Jadi intinya ketika Anda jualan harus jujur, intinya itu aja. Lah iya, kalau emang mau ngebohong ya udah, ya kasarnya bukan mau ngebohong ya, artinya emang kepengen untung tinggi ya silakan aja gitu. Cuman yang jadi masalah jangan ngebohong, itu masalahnya gitu. Tapi kan orang-orang sebenarnya dibohongin. Apalagi di industri itu, jadi untuk melakukan hal yang sesuai dengan kayak gitu tipis banget. Iya. Ini kadang cenderung kita mau jujur. Jadi kadang orang untuk minta dibohongin. Mau masuk tuh dengan syarat-syarat yang tidak ada di situ. Dong saya apa gitu kan, kayak gitu komisi apa gitu syarat itu. Maksudnya gimana sih? Komisi kita udah atur nih harga 100% tapi jadi tawarin masuk ya lo iya makanya kan saya bilang tadi sebetulnya, makanya akhirnya ketika kita jualan itu saya punya keyakinan pasti kita punya hitungan kan. Kalau kita punya calo maka kita harus nambahin harga kan gitu, ya kan? Ya, yang terpenting kejujuran, intinya itu. Intinya yang dikedepankan dalam Islam adalah kejujuran. Adapun keuntungan tadi mau besar mau kecil, cuman ngambil untung tipis, silahkan saja, nggak ada masalah, gitu. Tapi yang terpenting jangan bohong, itu intinya. Ya silakan, kan memang sekarang gini kan, kalau pemasaran itu misalnya nggak dilakukan, ya maka barang dia akan lambat terjualnya. Tapi kalau dia pakai pemasaran maka akan cepat. Cuman yang jadi masalah pemasaran ini ada nggak bumbu bohongnya, itu yang jadi masalahnya. Paham nggak? Nah itu yang begitu itu, gitu. Ya yang jelas terserah, yang jelas saya, ya yang jelas lagi-lagi kita ya yang jadi masalah adalah tadi itu laisa minna man ghasyana itu. Jadi ya mungkin orang akan menafsirkan yang berbeda, silakan saja. Tapi yang jelas pada dasarnya kita dalam Islam nggak boleh nipu-tipu, nggak boleh, gitu. Nggak boleh bohong, nggak boleh dusta. Ya ntar dulu ceritanya lain lagi, yang mana dulu? Yang jelas yang jelas bohong itu nggak boleh, gitu ya. Ya cuman tadi nanti kalau udah kasusnya lain lagi ceritanya, ntar jangan selalu tadi kita selalu begitulah. Artinya ada tataran atas, ada tataran bawah, gitu kan. Ketika tataran bawah ya seolah-olah yang atas ini hanya mantau aja lah, gitu. Jangan ketika di bawah ceritanya cerita atas, nggak ketemu jadinya, gitu. Kita lagi maksiat nih, kata kita, ya emang dia emang gue mau diciptain kudu maksiat sekarang, gitu. Lah itu kan cerita atas. Jadi pembenaran terus. Gitu, nggak boleh, jangan, gitu. Nggak boleh gitu. Makanya ketika cerita bawah tadi, ketika maksiat udah buru-buru astagfirullahaladzim, ya Allah maafin ya Allah, sambil minta maaf, sambil ini semua takdirmu, sambil saya pun mohon maaf, ini adalah kesalahan saya bukan kesalahanmu, gitu. Selalu begitu, gitu ya. Lah iya, itu kan berarti menyalahkan Allah namanya, gitu ya. Lah ya Allah nggak pernah ada salahnya, nggak pernah ada kurang. Tadi yang dibilang Mas, yang dibilang si Mas sebetulnya semua ini dalam rangka ujian dan cobaan ujungnya. Mampu nggak kita mengambil jalan? Mampu nggak kita ngambil yang ini, yang semuanya adalah Allah tuh, sambil kita tetap jalani ini, gitu. Sehingga akhirnya saya bilang akhirnya profesional semua, karena yang kita cari adalah penglihatan dan penilaian Allah. Yang penting kejujuran tadi Pak, intinya jujur. Kayak kita tadi kan, saya pembeli nih, ketika saya beli dibilang ini Palembang, tak tahu bukan, kecewanya, gitu. Awas besok gua nggak beli lagi di situ kan, paling nggak kan gitu kan.
Kejujuran yang terpenting tadi. Keuntungan itu tadi kan rezeki Allah tadi tuh. Gitu. Dalam mendapatkan rizki itu, gitu. Dalam mendapatkan rizki, jalannya benar atau salah, kan itu yang jadi masalah. Allah nggak mempertanyakan ente dapat rizkinya berapa, tapi yang Allah tanyakan ente dapatnya dari mana. Prosesnya berarti ya Ustaz. Iyalah, Cara apa? paham nggak? Caranya kayak apa yang ente dapat? Halal apa haram? Nah, halal apa haram itu termasuk di dalamnya tadi penipuan. Orang bukan Palembang, tahu-tahu bilangnya Palembang, jangan. Paling enggak intinya gitulah, intinya kejujuran itu. Kejujuran itu kita akan nanya kepada diri kita dan kita tahu kita bohong apa kita jujur. Gitu. Ya. Jadi lain lagi nanti strategi dagang misalnya. Gitu. Strategi dagang ya antara nimbun sama bagaimana strateginya agar dikeluarin sedikit-sedikit itu gimana tuh strategi dagangnya tuh, itu kan strategi juga misalnya gitu. Ketika orang itu bohong maka dia ya akan itu tadi kan konsekuensinya kan, konsekuensinya nanti udah besok gua belanja lagi di situ lah gitu kan. Di antaranya kan itu, ini kan sesama manusia, tapi kan ketika dengan Allah apa bisa Allah dibohongin kan gitu, paham nggak ya? Jadi memang tadi kelihatannya seolah-olah ya Allah untungnya kecil banget itu kalau jujur begitu mah gitu. Ya justru ya ketika kita jujur meskipun untungnya kecil tapi Allah kasih kemudahan ke kita mana lebih enak. Sekarang untungnya besar tapi ternyata pengeluarannya lebih banyak sakitnya. Hah? Lah iya kan banyak urusan ketipunya misalnya, tapi uangnya banyak. Tapi uangnya sedikit, sehat selalu, anak damai. Ya, mudah-mudahan artinya kalau kita jujur, ada yang nggak benar, pasti kita nolak itu, gitu. Nauzubillah ini tadi kalau orang sudah biasa nggak jujur, maka ada kejujuran malah sebaliknya, gitu. Makanya Nabi itu kepingin perniagaan itu ya bukan hanya sekedar keuntungan tapi di dalamnya ada kepercayaan, di dalamnya ada hubungan, di dalamnya ada sosial, semua gitu. Ya ini intinya begitu. Nah, makanya saya bilang tadi kan ini kembali ke tema kita. Jadi artinya kalau cerita dunia, maka dunia itu tidak akan pernah memberikan sesuai dengan haknya. Gitu. Selalu kurang atau bahkan lebih gitu. Kelebihan bingung, kekurangan apalagi. Gitu. Ideal gitu. Iya yang idealnya gitu, kepengen yang ideal misalnya gitu enggak. Dicukupkan aja. Ya, makanya akhirnya agama datang. Kata agama bersyukur kuncinya, qanaah kuncinya, zuhud kuncinya. Ente tinggal lihat kondisi ente di mana. Kalau kondisi ente susah, qanaah. Kalau kondisi ente uangnya banyak, zuhud. Dalam kesemuanya Anda harus bersyukur, Anda harus ridho, gitu. Apa sih? Kita kalau nggak tahu mah alhamdulillah. Tanya ngaji gitu dia tahu. Iya. Jadi kalau kita dipraktekkan. Amin. Nah, itu dasarnya kan itu. Makanya Nabi kan sama kawan-kawannya kan gitu, sama sahabat-sahabatnya kan. Gitu ketika sahabatnya nanya ini begini gimana, ini gini gimana, kata Nabi itu kan kuncinya laisa minna man ghasyana. Gini, khair. Ya, artinya gini, makanya saya bilang selalu saya tekankan gitu. Rezeki itu sama Allah nggak mungkin salah alamat. Rezeki itu oleh Allah pasti segitu Allah kasih ya segitu. Gitu. Makanya nggak mungkin itu salah alamat. Itu rezeki kita. Gitu. Cuman yang jadi masalah bagaimana cara kita mendapatkannya. Gitu. Kalau kita mendapatkannya dengan cara yang benar, kita akan dapat pahala. Kalau kita mendapatkannya dengan cara yang salah, maka kita akan dapat
dosa. Udah begitu aja. Jadi yang terpenting prosesnya tadi, jalannya itu apa yang Anda tempuh, maka Anda menghasilkan apa. Hasilnya bisa jadi sama, tapi prosesnya beda, gitu. Ya, nah, makanya kita diajarin, ya udah semuanya kita tinggal ngejalanin doang kok, gitu. Gak usah susah-susah, kita ngejalanin sejujur-jujurnya, gitu. Kalau memang Allah tentukan kayak gitu, ya artinya tadi bagaimana kita menyatukan atas, bagaimana kita menjalani bawah, itu harus sinkron, harus pas gitu ngejalaninnya. Gitu. Hah? Ya apapun ngebohong mah ribet. Kita sama bini aja ngebohong ribet. Gitu. Iya, apa-apa susah. Gitu. Iya, capek. Gitu. Karena memang tadi prinsipnya ketika kita kembali ke diri kita, mau nggak kita ditipu, gitu Pak. Gitu. Ya. Jadi pas kita sama orang nipu, tapi pas kita kita ditipu kita nggak mau, kan gitu. Islam paling nggak Islam ngajarinnya gitu, makanya. Kenapa kita nggak boleh nipu? Karena kita nggak mau ditipu. Kita nggak boleh nyolong. Kenapa? Karena kita nggak mau dicolong. Intinya kan gitu. Ketika Anda nggak mau hak Anda diambil, maka orang lain pun sama lah. Gitu. Paling nggak patokannya diri kita sendiri lah. Ketika kita belanja terus kita nggak ditipu sama orang, kan kita seneng tuh. Nah, berarti orang pun sama kayak kita begitu. Gitu. Lu udah suka 7 no. Baru. Oke. Nakibuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana waj'al lahumma qulubana 'ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.